Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku ya. Kali ini kita akan bareng-bareng nih bahas soal pretest PPG tahun 2022. Materinya tentang pedagogik nih. Jadi materi pedagogik itu semua keguruan itu ada, baik itu guru kelas, guru PAI, guru mapel yang lainnya itu ada karena materi pedagogik itu adalah materi keguruan. Nah, teman-teman, pada kali ini kita akan belajar tentang teori belajar. Nah, teori belajar ini kita akan membahas tentang khusus teorinya Brunner ya. Teman-teman pasti sudah familiar lah ya dengan teori Brunner ini. Jadi nantinya kita per video itu teori per orang gitu agar membahasnya secara mendalam dan secara detail seperti itu ya. Jadi kalau teori belajar itu 90% itu keluar deh di pretest PPG. Paling enggak 1, 2 atau 3 soal. Next ya. Nah, teori belajar yang dikemukakan oleh Brunner itu adalah teori kognitif. Kan banyak banget tuh nanti teori belajar. Nah, ini adalah teori tentang kognitif. Nah, biasanya kalau Brunner ini nanti dikaitkan dengan pembelajaran matematika, tapi sepertinya bisa juga kok di pelajaran yang lain. Nah, yang harus teman-teman tahu bahwa Jerome Brunner merupakan ahli psikologi perkembangan dan ahli belajar kognitif. Nah, dia itu mengemukakan bahwa ada 3 tahap perkembangan kognitif menurut Brunner. Nah, itu adalah yang pertama enaktif, ikonik, dan simbolik. Ini kalau teman-teman mau dijadiin jembatan keledai bisa nih. Brunner, ACE, enaktif, ikonik, simbolik. Enaktif itu siswa melihat benda nyata. Jadi urut-urutan belajarnya siswa pertama tuh mereka lihat benda nyata dulu nih. Misalnya kita mau menerangkan tentang bangun ruang nih, bangun ruang. Jadi nanti guru membawa kardus mie instan atau kardus minuman gitu. Nah, guru itu membawa secara nyata gitu. Ini loh ada kardus. Nah, kardus ini bentuknya gimana nih? Sisinya sama enggak dan sebagainya. Jadi siswa itu melihat secara nyata gitu. Atau kalau mau di pelajaran IPA nih, guru membawa tumbuhan di dalam pot. Tumbuhan itu ada bunganya gitu. Misalnya nih aku gambarin ya ini bunga. Ini secara nyata ya. Guru itu membawa bunga dalam pot. Nah, nanti secara real nyatanya guru menerangkan ini loh yang namanya bunga, ini loh batang, ini daun seperti itu. Nah, kemudian siswa itu nanti menggambar benda tersebut. Nah, siswa menggambar gambar seperti ini di bukunya. Oh, ini yang namanya bagian dari tumbuhan. Jadi dia tahu oh ini daun, ini batang, ini bunga seperti itu. Nah, di simbolik ini dia tahu, dia bisa menuliskan bagian tumbuhan. Ini adalah simbol. Simbol itu bisa huruf, bisa angka ya, teman-teman. Jadi urut-urutannya yang pertama, enaktif itu dia melihat benda secara nyata. Kemudian ikonik dia menggambarnya dan simbolik itu dia bisa menuliskan gitu. Menuliskan tanpa dia itu melihat nah ini di tahap akhir ya kayak bunga gitu. Ini adalah bagian bunga, bagian daun dia bisa menuliskan daun, bunga, tanpa harus melihat benda secara nyata. Ini adalah tahap aktif, tahap akhir Brunner, yaitu tahap simbolik. Seperti itu bisa dipahami ya teman-teman. Kita coba deh di latihan soalnya. Nomor 1, Bu Rita sedang mengajarkan muatan matematika dengan materi bangun ruang. Bu Rita menggunakan kardus mie instan yang digunakan sebagai media pembelajaran. Hal itu menunjukkan penggunaan teori Brunner pada tahap apa teman-teman? Tadi kan ada ACE, ya enaktif, ikonik, simbolik, ini nyata, gambar, simbol. Berarti kalau dia bawa kardus mie instan berarti kan nyata, berarti enaktif. Gampang kan teman-teman? Oke, sekarang nomor 2, penggunaan lidi dalam mengajarkan penjumlahan dan pengurangan merupakan contoh implementasi dari teori. Nah, ini teori apa teman-teman? Yang kita bahas adalah teori Brunner karena dia menggunakan benda yang nyata. Jadi menggunakan lidi 1 tambah 2 lidi sama dengan berapa lidi nih? Oh, ada 3 lidi. Nah, nanti dia bisa sampai tahap menggunakan simbol 3 seperti ini. Next,
Seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui simbol bahasa dan logika, matematika, dan sebagainya. Hal ini merupakan salah satu tahap perkembangan kognitif anak yang dikemukakan oleh Brunner. Dan disebut tahap apa, teman-teman? Menggunakan simbol bahasa. Simbol berarti simbolik. Nah, di sini sudah apa ya? Sudah ada kata kunci abstrak sebenarnya. Nah, yang kita tahu kan tahapannya kan ACE ya, enaktif, ikonik, simbolik. Kalau ini kan nyata, berarti semakin ke bawah itu semakin abstrak. Jadi dia bisa menggunakan simbol, menggunakan angka, itu udah semakin mahir. Nomor selanjutnya, menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari mana nih? Menggunakan gambar-gambar. Visualisasi adalah hal yang bisa dilihat. Berarti yang mana? Gambar-gambar dan visualisasi. Berarti coba ACE ya, berarti ada di ikonik. Karena ini nyata, ini gambar, ini simbol atau huruf atau angka. Soal selanjutnya, pada saat pembelajaran IPA, materi bagian tumbuhan, seorang siswa sudah bisa menggambarkan bagian-bagian tumbuhan seperti daun, batang, dan akar. Kondisi demikian menunjukkan siswa sudah menguasai kemampuan kognitif tahap apa nih? Di sini ada gambar, berarti ACE berarti di ikonik. Aku sarankan teman-teman bisa kalau ada Brunner langsung ditulis aja ya ACE biar nggak kebalik-balik. Soalnya nanti kadang ini kebalik ke atas atau ini nanti di urutan keberapa. Jadi nanti tinggal tulis ACE terus ini nyata, gambar, simbol seperti itu. Ya, bagi teman-teman nih yang pengen latihan soal seperti ini, mau soal CPNS, P3K, maupun tes PPG, teman-teman bisa banget download aplikasi Kita Lulus di Google Play Store. Karena di aplikasi ini teman-teman bisa nih nanti dapat soal-soal yang gratis atau teman-teman mau join bimbel di aplikasi Kita Lulus. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi Kita Lulus. Linknya di mana nih? Linknya ada di description box. Teman-teman bisa klik linknya di bawah ini ya. Sampai jumpa di video belajar selanjutnya. Teman-teman boleh kok request belajar materi apa. Terima kasih. Bye-bye.